Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis ilmu ini dalam kondisi sehat walafiat. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di hari yang sama-sama kita ketahui tanggal 17 Agustus 2024. Tentunya ini adalah hari kemerdekaan, memperingati HUT RI yang ke-79. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini, karunia kemerdekaan ini, dan tentunya kemerdekaan yang hakiki adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita yang namanya hidayah. Bisa merasakan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mempertahankannya sampai Allah tetapkan ajal kita. Itulah yang sebenarnya disebut dengan kemerdekaan. Dan tentunya kalau dulu para pejuang untuk meraih kemerdekaan tersebut penuh dengan perjuangan, maka begitu pula hidayah ini tidak bisa kemudian hanya ditunggu, tidak diusahakan atau diperjuangkan. Perlu mujahadah, perlu usaha yang besar yang harus kita lakukan untuk meraihnya, bahkan untuk mempertahankannya sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas hidayah tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah, berbicara tentang hidayah atau menggapai hidayah, alhamdulillah, ketika kita menyadari bahwa diri kita telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, kita semuanya saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sampai detik ini masih di atas Islam. Apalagi yang harus kita cari setelah ini, setelah hidayah Islam ini, ya tentunya adalah berusaha terus seperti tadi yang saya sampaikan, mempertahankan hidayah terus. Karena sekali lagi tidak ada jaminan jamaah bahwa orang Islam dia akan mati di atas keislamannya. Tidak ada jaminan. Begitu pula orang yang telah beriman, tidak ada jaminan buat dia bahwa dia akan mati di atas keimanannya. Maka itu perlu untuk terus diingatkan, untuk terus dipelajari dan diperbaiki, ditingkatkan. Karena sekali lagi bahwa kita ketahui bersama, fitnah tidak akan pernah berhenti. Bahkan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun fitnah begitu banyak terjadi. Seperti halnya orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada juga yang tidak mau membayar zakat, padahal mereka beriman kepada Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga menunaikan zakat. Tapi sekali lagi, ketika fitnah sudah seperti itu terjadi menimpa diri seseorang, bisa saja dia murtad, bisa saja dia keluar dari Islam, bahkan kalaupun masih di dalam Islam dia tidak melaksanakan syariat, termasuk seperti yang tadi disebutkan bayar zakat. Ini fitnah terjadi bahkan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika sudah melewati masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kita tahu sendiri pada satu hari mungkin di antara jamaah pernah membaca
Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada beberapa sahabat saat itu, "Man yahfadu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah." Siapa di antara kalian yang hafal, yang ngerti dan tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan fitnah? Maka saat itu Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan tentang fitnahnya seseorang yang terjadi di keluarganya, anaknya dan istrinya, lalu kemudian dengan fitnah itu Allah Subhanahu wa taala hapuskan melalui ibadah-ibadahnya. Ketika Hudzaifah mengatakan hal ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Bukan itu yang saya maksudkan tentang fitnah. Yang saya maksudkan di sini adalah al-fitnah allati tamuju kamaujil bahr." Yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ingin beliau tanyakan adalah fitnah yang datang, yang datangnya itu jamaah seperti gelombang di lautan. Pernah ngelihat gelombang di lautan Pak? Gimana Pak datangnya Pak? Sekali atau terus menerus? Kecil atau bisa lama-lama gede? Seperti itu. Itu yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-fitnah allati tamuju kamaujil bahr. Maka Hudzaifah mengatakan bahwa fitnah itu ada. Namun fitnah tersebut ketika ada di antara kita, wahai Umar, dan antara kita dan juga engkau, di situ ada pintunya, ada pintu yang menutup fitnah tersebut sehingga dia tidak tersebar. Namun ketika pintu ini terbuka, kata Hudzaifah, maka dia akan masuk, gelombang tersebut akan masuk, dan masuknya seperti gelombang tsunami, seperti gelombang yang sangat besar, menghancurkan setiap apa yang dia lewati. Umar bertanya, apakah Umar tahu tentang hal itu? Bagaimana pintu itu terbuka? Apakah dia dibuka atau didobrak? Hudzaifah mengatakan bal tuksar, bahkan pintu itu didobrak, dihancurkan. Idzan, kata Umar, la tughlaqu abada. Kalau begitu pintu itu selamanya tidak akan pernah lagi tertutup. Apakah Umar tahu pintu tersebut? Ya, itu adalah dirimu. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, kita melihat sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau terbunuh, lalu kemudian datang setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fitnah yang bertubi-tubi, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian menyusul terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian menyusul berikutnya dan berikutnya sampai meninggalnya cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam Husain. Bahkan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya dikisahkan di situ, kita baca sejarahnya, mereka ada di antara mereka berselisih. Dan fitnah ini seperti kata Umar, idzan la tughlaqu abada, dan tidak akan pernah tertutup pintu itu. Terus terjadi fitnah ini sampai hari kiamat, sampai detik ini. Kita masih merasakan fitnah-fitnah yang luar biasa. Mungkin masih ada di antara kita yang mengingat di antara fitnah yang terjadi di zaman sekarang adalah kaitannya dengan akidah. Ada orang-orang yang kemudian mengaku dirinya nabi. Ada orang-orang yang mengaku dirinya nabi dan ada pengikutnya. Itu anehnya ya. Ada orang yang mengaku nabi tapi juga ada pengikutnya. Ada orang mengaku malaikat Jibril, dia jadi malaikat Jibril tapi juga ada yang mengikutinya, dan seperti itu. Fitnah itu terjadi. Belum lagi fitnah Khawarij, belum lagi fitnah Syiah, sekte Syiah dan seterusnya. Fitnah-fitnah kaitannya dengan akhlak juga sama. Tidak putus-putusnya fitnah ini. Bagaimana kemudian kita di zaman sekarang dihadapkan dengan tantangan fitnah yang mengerikan. Fitnah bagaimana orang
bisa dengan yakin bahwa yang namanya zina itu halal, bahkan dia jadikan sebagai disertasi. Masih ingat Pak, 4 tahun yang lalu ada orang yang kemudian menulis disertasi dan di situ isinya tentang apa? Menghalalkan zina dikaitkan dengan dirasa apa? Milkil yamin, yaitu budak. Dia samakan seperti itu dan akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa ya, zina boleh, yang penting apa? Suka sama suka. Naudzubillah. Ini adalah sebuah fitnah yang besar. Dan sampai saat ini pun kita lihat ada orang yang mengatakan LGBT apa? LGBT halal. Tahu Pak LGBT? Apa Pak LGBT? Ya kan? Ya. Kita semuanya paham bagaimana rusaknya ya, pemahaman-pemahaman seperti ini. Dan mereka tidak berhenti jamaah. Mereka berpuluh tahun yang lalu itu sudah melakukan serangan underground. Mereka membangun subuhat mereka itu, menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka itu sudah lama. Mulai dari simbol-simbol yang ada, mulai dari istilah-istilah yang ada. Dulu kalau kita pergi ke luar negeri, saat sampai di sebuah negara, lalu di situ jamaah ada biasanya kita isi ya, ada kartu imigrasi kan, kita mau isi di situ. Dulu tertera di situ cuma 2 saja, ya. Ya, ketika nulis tentang seks itu cuma ada 2 saja, male, female. Ya Pak ya, yang sering mungkin pernah tahu, pernah baca sih. Nah sekarang apakah kita sadar bahwa di form itu, di kartu itu, saat kita menulis di situ, sekarang ada 3 jemaah. Ditambahkan di situ apa? Gender. Apa jemaah? Gender. Nah, gender ini ya kemudian istilah ini diperjuangkan oleh mereka supaya diterima oleh dunia dan sekarang diterima. Bagaimana tidak, di situ banyak yang tertulis gender. Maksudnya apa sih Pak Budi gender di situ? Gender di situ jamaah adalah untuk melegalkan bagi si yang menulis di situ untuk ngisi di situ. Bukan male, bukan female, tetapi others. Bukan laki, bukan perempuan, tapi yang lainnya. Nah, yang lainnya ini apa kira-kira? Apa jemaah? Paham maksudnya? Yang lainnya ini apa? Ya, karena gender itu pemahamannya orang kalau sudah meyakini istilahnya dalam pikiran dia casingnya laki tapi dia ngerasa perempuan, ya sudah dia dianggap perempuan. Kalau casingnya perempuan, dia meyakini, dia merasa bahwa dirinya adalah laki-laki, ya sudah orang lain nggak boleh menyalahkan dia kalau dia meyakini dirinya laki-laki. Nah seperti itulah rusaknya. Dan bukan hanya istilah, simbol mereka buat. Simbol-simbol mereka buat melalui apa? Banyaknya mainan-mainan. Mungkin jenengan Bapak Ibu sekalian ada yang memperhatikan mainan-mainan anak. Coba pergi ke toko mainan-mainan anak contohnya. Itu mereka sampai membuat kumpulan mainan yang di situ seharusnya isi mainannya adalah mainannya untuk anak-anak. Mainannya untuk anak-anak putri, ya, anak-anak perempuan. Kira-kira apa sih mainan anak perempuan, Pak? Ya, masak-masakan, boneka-bonekaan gitu ya. Nah, itu di packing, landasan packing, kertas yang melandasi packingnya itu gambarnya anak laki-laki. Begitupun sebaliknya. Ketika mainan-mainan terkait dengan anak laki-laki, biasanya apa? Mainan anak laki-laki? Bola, mobil-mobilan, alat-alat berat, gitu ya. Bangunan-bangunan, toko istilahnya? Toko bangunan toh, peralatan bangunan, ya. Itu ada permainannya, tapi landasan dasarnya itu plastik pembungkusnya itu, packagingnya itu adalah gambarnya bukan gambar laki-laki, anak laki-laki, tapi anak perempuan, dibikin seperti itu. Bahkan mereka punya icon yang mungkin kita nggak sadar ternyata itu adalah ikonnya mereka.
Siapa yang pernah dengar atau melihat tokoh kartun SpongeBob? Ada yang pernah tahu? SpongeBob itu ternyata ikonnya mereka. Ikonnya mereka. Lihat aja, searching di Google tentang SpongeBob ini. Pasti di situ termasuk ikonnya orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai kaum pelangi. Kaum apa Pak? Bu? Kaum pelangi. Yang dulu kita masa kecil begitu sangat senang dengan yang namanya pelangi. Sampai ada lagu itu yang pelangi-pelangi dulu ya. Saking indahnya, ternyata itu di monopoli sama mereka menjadi bagian atau bahkan milik mereka. Maka Al-Fakir pernah jalan di salah satu jalan di Beverly Hills itu, betul-betul di situ Pak, rumah, toko, ya, toko-toko ya, toko-toko itu rumah dan sebagainya, banyak banget yang memasang bendera seperti itu. Bendera apa? Pelangi. Bahkan di toiletnya bukan hanya 2, 3 toilet. Kalau kita kan 2 Pak, ladies, gentle, iya nggak? Mereka enggak Pak, 3, ladies, gentle, others. Rusaknya seperti itu. Fitnah itu terjadi. Bahkan ini sekarang lagi gencar-gencarnya mereka. Dan ada yang mengatakan, ya itu mah apa namanya, itu hak asasi dia lah memilih seperti itu. Dia ada yang berusaha membelanya, padahal benar-benar ini ngerusak. Fitnah itu terjadi, bahkan mendekati generasi-generasi kita, anak keturunan kita yang harus kita waspadai. Lalu kemudian kita merasa aman begitu, bahwa saat ini kita sudah berislam, bahwa saat ini kita sudah beriman, ya, anak keturunan kita saat ini sudah beriman. Apakah setelah itu kemudian kita merasa tenang? Belum jemaah. Justru saatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus agar apa? Allah tetapkan hidayah itu dalam diri kita dan juga keluarga kita. Karena fitnah menyambar di mana-mana. Ya. Lalu bagaimana jamaah sekalian dirahmati Allah? Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat saat itu. Ini fitnah yang lain. Fitnah bagaimana terjadi perselisihan. Nabi berpesan yang pesannya itu membuat para sahabat saat itu bergetar hatinya, bahkan meleleh air matanya. Karena ketika mereka mendengar nasihat Nabi itu, sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Seakan-akan ini adalah nasihat, pesan dari seseorang yang ingin berpisah ya Rasulullah. Fa'ausina, maka tolong wasiatkan kepada kami, nasihati kami ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, ittaqullah, wahai sahabatku, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah, fa'usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wassama' wat ta'ah, dan taat, mendengarkan dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Kepada pemimpin kalian hendaknya taat walaupun kalian nanti misalkan dipimpin oleh seorang budak yang habasyi, budak kulit hitam habasyi. Wa inni, dan kemudian Nabi menyatakan bahwasanya man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun, sesungguhnya siapapun yang hidup setelah aku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu para sahabat pun dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana saat fitnah itu terjadi, perselisihan begitu sangat banyak terjadi, apa yang harus dilakukan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berada di atas sunnahku pada saat terjadi banyak perselisihan itu, dan juga di atas sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum jami'an.
Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kalau orang pegang tali, Bang, ya, dengan tangannya, mungkin kalau nggak kuat dia akan lepas. Tapi kalau sudah dia gigit dengan gigi gerahamnya, itu taruhannya, Bang, berarti nyawa dia. Dia pegang sekuat mungkin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini nasihat Nabi, pesan Nabi saat itu. Bagaimana bahwa akan terjadi perselisihan, dan kita lihat sekarang fitnah itu juga terjadi. Maka betul-betul jamaah sekalian hormati Allah, saat itu begitu banyak gencar, dan bahkan sekarang kita ngerasain kita butuh kepada petunjuk Allah. Maka ada beberapa poin yang harus kita lakukan untuk bisa meraih hidayah tersebut, menggapai hidayah tersebut, dan mempertahankannya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kurniakan kepada kita hidayah. Itulah kenapa sampai setiap hari, ya, minimal kita 17 kali mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku apa? Petunjuk, ya, agar bisa tetap di jalan yang lurus. Ada orang yang sampai mencibir saking seringnya kita mengucap doa ihdinas siratal mustaqim. Itu orang Islam, ya, lihat tuh, mereka sampai saat ini jalannya selalu bengkok. Kenapa? Ya, buktinya mereka terus meminta ihdinas siratal mustaqim. Mereka nggak paham jamaah bahwa ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim itu adalah kita minta ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keislaman kita, sampai nanti kita diwafatkan kita berada di atas Islam. Itu tujuan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.